Om Swastiastu, saya Ninyoman Sri Ayu Wulandari, mahasiswa pasca sarjana bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini akan melakukan presentasi dengan judul Faktor-faktor Penghambat Konseling Lintas Budaya. Presentasi ini untuk memenuhi tugas konseling lintas budaya yang diempu oleh Bapak Profesor Dr. Ketut Darsana, MPD Cons. Baik, saya akan mulai saja. Latar belakangnya dari masalah yang saya akan presentasikan adalah banyaknya terjadi kesalahpahaman dalam melakukan konseling antara konselor dan konseli. Ketika suasana emosi negatif dan tidak sedikit percaya atau pemahaman terhadap konselor dan kliennya, konseling bisa menjadi tidak efektif dan bersifat merusak, yaitu pengungkapan diri sangat penting bagi proses dan tujuan konseling karena merupakan cara langsung yang digunakan individu untuk membuat dirinya dikenal oleh orang lain. Pengaruh-pengaruh penindasan historis pada masa kini. Sejarah hubungan ras di AS mempengaruhi kita hingga suatu taraf di mana kita sangat hati-hati dalam mengungkapkan perasaan dan sikap kita mengenai ras kepada orang yang belum kita kenal. Dari analisis terhadap sejarah orang kulit putih, proses disosiasi ini dapat diwujudkan dalam dua cara, yaitu mainkan dengan dingin dan sindroma paman Tom. Secara ringkas telah terjadi sangat jelas bahwa diskriminasi masa lampau dan yang tidak berlanjut sekarang ini terhadap beberapa kelompok yang sangat berbeda budaya adalah dasar yang jelas bagi ketidakpercayaan minoritas terhadap masyarakat mayoritas. Fakta-fakta yang harus diketahui oleh konselor kulit putih adalah komunikasi orang kulit hitam adalah nonverbal, mempersepsikan orang kulit putih sebagai lambang sistem yang mapan, merasa tertekan karena harus menerima masukan nilai yang asing, dan mainkan dengan dingin dan paman Tom. Alasan kenapa pemberian bantuan lintas budaya tidak dapat didekati melalui suatu teori konseling menurut Rogers, Magaldi, Konstantin, dan Blumenthal tahun 1978 adalah yang pertama, teori konseling terdiri dari asumsi-asumsi filosofis mengenai sifat manusia dan sebuah teori kepribadian. Teori-teori konseling juga terdiri atas himpunan teknik dan strategi terapeutik. Teori-teori konseling sering tidak sesuai satu sama lainnya mengenai apa yang dikatakan sebagai hasil yang dikehendaki dari konseling. Konseling dikatakan sebagai pengaruh interpersonal. Kenapa? Karena konseling dikonseptualisasi sebagai proses pengaruh interpersonal menggunakan kekuatan sosialnya untuk mempengaruhi sikap dan perilaku klien. Strock tahun 1968 menemukan kesejajaran antara bidangnya dan proses konseling. Tanpa memperhatikan orientasi konseling, keefektifan konselor cenderung tergantung pada keahlian, dapat tidaknya dia dipercaya, dan daya tariknya. Kredibilitas dan daya tarik konselor sangat tergantung pada set psikologis atau kerangka acuan klien dengan budaya yang berbeda. Memahami set psikologis klien mungkin memfasilitasi kemampuan konselor untuk memberikan pengaruh sosial dalam konseling. Collins tahun 1970 telah mengusulkan satu set kategori konseptual yang dapat digunakan untuk memahami reseptivitas terhadap tekanan untuk konformitas, yaitu set pecahan masalah, set konsistensi, set identitas, set ekonomi, dan set otoritas. Kredibilitas konselor ini dapat dilihat dari keahliannya, dapat atau tidak dipercaya, dan teknik konselingnya. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dalam konseling lintas budaya, konselor mungkin juga tidak dapat menggunakan set identifikasi klien atau kesamaan kelompok untuk menginduksi perubahan. Konseling lintas budaya dari sudut definisinya mengimplikasikan perbedaan-perbedaan utama antara klien dan konselor. Bagaimana perbedaan ini dapat dijembatani dan di bawah kondisi apa seseorang konselor dapat bekerja secara efektif dengan klien-klien dengan budaya berbeda adalah sebuah pertanyaan penting.
Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Om Santi 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 Om.